Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Seorang pria muda, Anda, 27, duduk di sudut kamar yang remang. Meja kecil di depannya penuh dengan buku-buku tua. Salah satunya, Meditasi, karya Marcus Aurelius. Laptopnya menampilkan notifikasi media sosial yang tak terbaca, tumpukan tugas kantor yang menumpuk, dan pesan dari ibunya yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Layar ponselnya berkedip dengan berita tentang ketimpangan sosial, demonstrasi, dan polarisasi di dunia. Ardi menatap kosong, wajahnya penuh beban. Anda berbicara pada diri sendiri, suara lelah. Aku capek, semua ini, kerja, tagihan, orang-orang di luar sana yang saling membenci. Aku cuma pengen damai, tapi dunia ini kayak nggak izinin. Dia mengambil buku Marcus Aurelius, membukanya perlahan. Cahaya lampu meja menerangi halaman yang sudah lusuh. Anda membaca pelan. Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Anda terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia menutup buku, menatap langit-langit, dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Seolah-olah Marcus Aurelius ada di hadapannya. Anda, kamu bilang gampang, Marcus. Tapi coba hidup di zaman sekarang. Media sosial penuh orang pamer kebahagiaan palsu. Bosku cuma peduli target, teman-temanku cuma omongin politik sampai berantem. Aku ngerasa sendiri. Kamu duduk di bilik kantor yang sempit, dikelilingi suara ketikan dan obrolan rekan kerja. Bosnya, seorang pria parubaya, memarahinya karena laporan yang terlambat. Bos, kalau kamu nggak bisa ikut ritme, mungkin ini bukan tempatmu. Anda menunduk, wajahnya penuh rasa malu dan frustrasi. Dia melihat rekan kerjanya tertawa bersama, tapi dia merasa seperti orang asing di antara mereka. Kembali ke kamar Ardi. Ardi menghela napas panjang. Dia membuka buku lagi, kali ini membaca dengan lebih serius. Anda membaca. Jangan buang waktu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendalimu. Dia menutup buku, berdiri, dan berjalan ke jendela. Di luar, kota penuh gemerlap lampu, tapi juga penuh kesibukan yang dingin. Ardi berbisik, "Kendaliku, apa sih yang masih bisa aku kendalikan?" Katu, visualisasi imajinasi, lapangan terbuka di Roma kuno. Ardi berdiri di tengah lapangan luas, mengenakan pakaian sederhana ala Romawi. Di depannya, Marcus Aurelius, 50-an, berpakaian jubah kaisaran, duduk di atas batu, menulis di gulungan perkamen. Angin sepo-sepo bertiup, membawa aroma tanah dan dedaunan. Marcus, Anda, mengapa kau begitu gelisah? Duniamu memang berbeda, tapi penderitaan manusia selalu sama. Kesepian, ketakutan, ketidakpastian. Aku pun merasakannya, bahkan sebagai kaisar. Anda, dengan nada putus asa. Tapi kamu kaisar, kamu punya kuasa. Orang-orang mendengarmu. Aku cuma orang biasa, tenggelam di dunia yang gak peduli sama aku. Marcus tersenyum bijak. Kuasa? Itu ilusi. Aku memerintah Roma, tapi aku tak bisa mengendalikan hati manusia. Tak bisa menghentikan perang, atau menjamin kebahagiaan. Yang kulakukan adalah mengendalikan diriku sendiri, pikiran dan tindakanku. Itu saja yang benar-benar kumiliki. Anda menatap Marcus, mencoba mencerna kata-katanya. Marcus, kau bilang duniamu penuh kebencian dan kesepian. Tapi coba lihat apa yang kau lakukan untuk mengubahnya. Apakah kau mencoba memahami orang lain, atau hanya menyalahkan mereka? Kafe di kota, sore, Anda duduk bersama teman lamanya, Lia, 26. Mereka berbicara, tapi Ardi tampak tidak fokus, sibuk dengan ponselnya. Lia, Anda, kamu dengerin gak sih? Aku ceritain soal masalahku di rumah, tapi kamu kayak nggak peduli. Anda, datar. Sorry, Lia, aku cuma lagi banyak pikiran.
Lia menatapnya kecewa, lalu pergi meninggalkan Anda sendirian di meja. Anda menunduk, merasa bersalah. Aku nggak sadar, aku terlalu sibuk sama masalahku sendiri. Tapi dunia ini keras, Markus. Orang-orang cuma mikirin diri mereka sendiri. Markus, dan kau, apakah kau berbeda? Jika kau ingin dunia berubah, mulailah dari dirimu. Berikan kebaikan, meski kecil. Dengarkan orang lain, meski kau sendiri sedang terluka. Itulah kedewasaan, bukan soal usia, tapi soal bagaimana kau memilih bertindak. Anda terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah pencerahan. Anda duduk kembali di mejanya. Dia menulis di jurnalnya, tangannya bergerak cepat, penuh semangat. Anda penuh keyakinan. Markus bilang, hidup ini singkat, jangan sia-siakan dengan amarah atau keputusasaan. Aku nggak bisa ubah dunia, tapi aku bisa ubah caraku melihatnya. Aku bisa dengarkan temanku, bantu tetanggaku, atau cuma tersenyum ke orang asing. Dia menutup jurnal, menatap buku Marcus Aurelius dengan senyum kecil. Terima kasih, Markus. Aku nggak sendiri lagi. Kehidupan sehari-hari Ardi. Anda membantu tetangganya membawa belanjaan, tersenyum ramah. Anda duduk bersama Lia di kafe, kali ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Anda berjalan di taman, menikmati angin sepo-sepo, wajahnya lebih ringan. Di kamar, Ardi menulis lagi di jurnalnya, dengan buku Marcus Aurelius di sampingnya. Filosofi itu bukan cuma kata-kata tua. Ini tentang hidup, tentang memilih untuk tetap baik, meski dunia kadang gak adil, tentang menemukan damai, meski di tengah badai. Kamera memperlihatkan halaman terbuka dengan kutipan. Hari ini aku terhindar dari kegelisahan, atau lebih tepatnya, aku membuang kegelisahan itu, karena itu bukan dari luar, melainkan dari dalam diriku, dari pikiranku sendiri. Anda menatap kota di malam hari. Kali ini, dia tersenyum. Cahaya lampu kota seolah mencerminkan harapan baru di matanya. Anda berbisik, aku punya kuasa atas pikiranku. Dan itu cukup. Filosofi Marcus Aurelius bukan hanya untuk Roma kuno. Ini untuk kita yang masih mencari makna di dunia yang kacau. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.